Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Sakit Punten, kembali lagi bersama saya Anggi Sri Lestari sebagai host dalam acara Ngosan, Ngobrol Santai Rumah Sakit Punten. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang tak kalah menarik tentunya, yakni Mbak Dila, bagian sanitarian Rumah Sakit Punten. Disapa dulu dong Mbak Dil, pemirsanya semua. Halo sahabat Kuba TV. Ya, oke. Baik Mbak Dila, kali ini kita akan membahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang rumah sehat. Oke, baik. Bisa langsung dijelaskan saja kepada sahabat Kuba TV, apa itu rumah sehat? Rumah sehat adalah sebuah rumah yang didesain atau dekat dengan sarana air bersih. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari pembuangan sampah, serta dekat dengan sarana air bersih, serta berada di mana air hujan ataupun air kotor tidak menggenang di halaman ataupun di lingkungan sekitar rumah. Oke, baik. Itu untuk pengertian dari rumah sehat ya Mbak Dila ya. Kalau untuk dikatakan rumah sehat itu bagaimana ya ciri-cirinya biar dikatakan menjadi rumah sehat? Kalau untuk ciri-cirinya rumah sehat sebenarnya banyak sekali ya Mbak Anggi. Cuma ini sebagian dasar saja. Jadi untuk yang pertama, untuk ciri-cirinya apabila rumah dikatakan sehat, yang pertama jelas lantai harus kedap air. Nah di sini yang dimaksud lantai dengan kedap air, mohon maaf, jadi rumah itu tidak harus mewah ataupun megah. Jadi paling tidak untuk lantainya itu diplester atau di keramik. Karena apa? Supaya tidak menyebabkan atau mengganggu adanya sarang bakteri ataupun mengganggu kesehatan pada manusia, seperti itu. Untuk yang kedua, memiliki jendela atau lubang ventilasi. Jadi untuk sirkulasi arah anginnya, seperti itu. Bisa juga dikatakan ciri-ciri rumah sehat yaitu halaman bersih dan rapi. Jadi di sini halaman bersih dan rapi itu maksudnya bukan yang halamannya itu yang luas, bukan seperti itu, yang tertata ataupun enak dipandang mata. Untuk yang selanjutnya, memiliki sarana air bersih. Jadi untuk sarana air bersihnya yang pertama cukup. Jadi untuk sarana air bersih ini paling tidak satu orang dalam satu rumah itu membutuhkan 6 liter per orang, seperti itu. Terus juga ada tersedianya jamban yang sehat atau ada tempat pembuangan sampah, seperti itu. Oke, baik. Jadi dari ciri-ciri yang disebutkan tadi ada 4 ya yang menjadi ciri rumah sehat tersebut. Kemudian kalau untuk syarat menjadi rumah sehat itu yang bagaimana ya Mbak Dil? Untuk syarat-syaratnya rumah sehat sendiri itu untuk yang pertama pastinya dikatakan dia harus mempunyai syarat-syaratnya. Yang pertama harus memenuhi kebutuhan fisik. Nah di sini yang dimaksud kebutuhan fisik itu mungkin lebih ke sarprasnya, sarana dan prasarananya. Contohnya ventilasi jendela yang yang lebar, seperti itu. Terus jauh dari keramaian atau kebisingan, mungkin untuk penerangan atau pencahayaannya itu cukup, seperti itu. Pencahayaan cukup itu dikatakan paling tidak apabila kita tidak memakai lampu, alat bantu lampu itu bisa untuk membaca dan mengerjakan aktivitas, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan jiwa, jadi aman secara kesehatan jiwa juga dikatakan aman. Lalu yang ketiga memenuhi syarat terlindung dari penyakit. Jadi yang saya sebutkan tadi, jadi ketersediaan air bersih juga harus cukup, terus ada pembuangan sampahnya juga ada, dan yang utama tidak ada vektor ataupun binatang pengganggu. Lalu untuk yang terakhir, syarat-syarat rumah sehat memenuhi syarat melindungi dari bahaya kecelakaan, misalnya jauh dari kata kebakaran, seperti itu. Ya baik, jadi tadi sudah ada 2
dari rumah sehat yang sudah dijelaskan Mbak Dila, yang pertama ada ciri-ciri rumah sehat itu ya. Mungkin kalau ciri-ciri rumah sehat itu dari secara fisik ya, secara fisik bangunannya dan lain-lain itu tadi yang sudah disebutkan. Tapi kalau untuk syarat-syaratnya ada beberapa yang sudah disebutkan Mbak Dila tadi, juga terkait kejiwaan juga ya. Kita harus aman juga gitu ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir kita akan membahas tentang kriteria rumah sehat ya Mbak Dila. Ya. Untuk kriteria rumah sehat itu sendiri gimana? Mohon dijelaskan. Untuk kriterianya sendiri itu sebenarnya hampir ya, antara persyaratannya itu dan kriterianya itu sebenarnya hampir sama. Hanya kalau untuk kriterianya itu apa ya, paling tidak yang harus ada gitu. Maksudnya di setiap rumah yang sehat itu paling tidak yang pertama ada ventilasi. Ventilasinya cukup. Jadi ada siklus pergantian atau pertukaran udaranya lancar, kualitas udaranya juga baik. Untuk yang kedua kriterianya mungkin kita bisa itu menjaga kebersihan rumah. Jadi selain kita menerapkan sarana dan prasarananya, kita juga harus paling tidak kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Untuk yang ketiga, persediaan air bersih yang tercukupi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pada ciri-ciri rumah yang sehat, paling tidak dalam satu rumah itu satu orang memerlukan 60 liter per orang ataupun per hari. Selanjutnya ada sanitasi rumah yang baik. Jadi di mana sanitasi rumah yang baik itu harus ada paling tidak sistem pembuangan limbah. Jadi di sini sistem pembuangan limbah itu ada limbah cair ataupun padat. Kalau misalnya cair, paling tidak kalau untuk rumah sehat kita tidak bisa menggunakan langsung IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Kita bisa menggunakan instalasi pengolahan air limbah, tetapi paling tidak itu harus melingkupi IPAL komunal kan, karena rumah sehat ini kan paling tidak wajib kita mempunyai pembuangan limbah. Paling tidak kita harus menutupnya. Jadi untuk limbah cair itu untuk bagaimana kita menutupnya supaya tidak ada vektor ataupun nyamuk, mungkin seperti itu. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dijelaskan dari kriteria rumah sehat ada ventilasi, kemudian kebersihan rumah. Jadi nggak dibiarkan gitu aja ya. Nanti kalau semisal rumahnya juga sudah bagus, sudah memenuhi syarat sesuai dengan rumah sehat, tapi nggak pernah dibersihkan kan juga sama aja ya Mbak Dila. Ya. Kemudian untuk ini Mbak Dila, suhu ruangan itu apa ada nilai normalnya yang harus memenuhi syarat menjadi rumah sehat itu sendiri? Kalau untuk suhu udara sendiri itu normalnya itu paling tidak 18 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kalau untuk ukuran suhu normalnya atau suhu ternyamannya. Oh iya, baik. Untuk suhu mungkin sekitar itu ya, 18 derajat sampai 30 derajat. Kemudian kalau untuk kelembapan, pencahayaan itu apa ada ukurannya semua? Kalau untuk kelembapan, lah di sini paling tidak untuk kelembapan itu dari angka 40 sampai 60%. Jadi kalau bisa dikatakan kelembapan itu dari indikasi tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas, jadi cukup. Kalau ukurannya memang 40 sampai 70-an lah, 70-60%. Kalau untuk penerangan atau pencahayaan, paling tidak kalau untuk rumah sehat itu bisa untuk membaca dan menulis ataupun melakukan aktivitasnya itu sekitar di atas 60 lux atau 70 lux untuk ukurannya. Mungkin untuk sahabat Kuba TV ada sedikit ketidakpahaman yang terkait kelembapan tadi ya Mbak Dila. Mungkin yang dijelaskan Mbak Dila adalah 40% sampai 70%. Mungkin itu bahasa dari mbak-mbak sanitarian ya kan. Tapi kalau cara pengukurannya untuk orang awam itu apa ada sendiri? Apa memang harus menggunakan alat atau cukup dengan dilihat atau bagaimana?
Kalau untuk kelembapan sendiri memang itu ada apa namanya, ada alatnya sendiri ya Mbak Anggi. Jadi kalau untuk di ukuran rumah sehat kan tidak selalu setiap rumah kita mempunyai alatnya. Jadi kita bisa meminta tolong ataupun waktu ada kunjungan petugas dari sanitarian setempat bisa meminta tolong. Tapi kalau misalnya tidak, setidaknya kalau kelembapan itu pencahayaannya cukup, jadi tidak terlalu yang terang sekali dan tidak terlalu lembab sekali, itu bisa dikatakan untuk kelembapannya normal, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk sahabat Rumah Sakit Punten yang mungkin memerlukan atau membutuhkan bantuan dalam mengukur kelembapan rumah atau pencahayaan dan lain-lain, mungkin bisa langsung datang ke Rumah Sakit Punten untuk dibantu oleh Mbak Dila ya, mungkin khususnya wilayah Muniaji, supaya tahu di rumahnya ini sudah masuk ke dalam syarat rumah sehat atau enggak, seperti itu. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi Mbak Dila atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke sahabat Rumah Sakit Punten, mungkin itu saja penjelasan dari Mbak Dila. Mungkin sudah cukup sangat jelas ya, dari mulai apa itu rumah sehat, bagaimana syarat rumah sehat, apa ciri rumah sehat, dan kriteria dari rumah sehat. Mungkin kalau ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa sahabat Rumah Sakit Punten untuk komen, like, and subscribe channel Kuba TV. Dan sampai jumpa lagi, bye-bye!